Maka Rasul katakan birrul walidain, berbuat baiklah kepada ibu. Ada orang pak kuat, dia tegar, kuat, dia tak pernah menitik air matanya. Suatu hari datang kawannya bertanya, "Pak, ya, kenapa bapak menangis? Selama ini saya tengok bapak tak pernah mengeluarkan air mata." Apa kata dia? "Aku menangis bukanlah karena kehilangan ayah dan ibuku, tapi aku menangis sesungguhnya adalah karena surga yang ada di rumahku selama ini tak ada lagi." Itulah yang membuat dia menangis. Maka adik-adik, anak-anak muda yang kalian hari ini belum berkeluarga, muliakan ibu kalian. Kalau kalian tak mampu memuliakannya, setidaknya jangan buat dia susah. Betul Pak? Anak-anak muda kita ini. Kalau kalian tak mampu memuliakan ibu kalian, setidaknya jangan buat diri dia susah. Jika engkau putus kontak dengan Allah, ibu jangan sampai putus kontak dengan Allah, bapak jangan sampai putus kontak dengan Allah. Apa maknanya? Solat jangan pernah putus kontak dengan Allah. Kalau sudah putus kontak dengan Allah, maka disitulah setan masuk, disitulah kehancuran hidupmu, karena engkau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mati listrik, belum ada apa-apa, masih bisa kita hidup udara. Putus dengan sahabat, kawan karib, masih bisa hidup. Tapi di saat putus kontak engkau dengan Allah Subhanahu wa taala, mau kemana kita hidup? Karena anak muda, jangan sampai kita putus kontak dengan akad mati. La haula wala quwwata. Artinya diuji kita ini. Apakah kita bisa bertahan? Inilah dia barang yang hidup. Listrik pun mati dia. Kita tunggulah hidup dan lubuk. Tak dengar suara saya. Sampai jam 6.30 hati selesai. Artinya menyuruh selesai. Tapi saya tidak menyinggung PLN tadi. Kok dia mati, Pak? Artinya dia bukan tersinggung. Konslet mungkin dia. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka muliakanlah ibumu. Uwais Al-Qarni di saat dia minta, ibunya minta, "Ya Uwais, ibu hendak berangkat ke tanah suci." Apa kata Uwais? "Baik, Mak." Apa yang dilakukan? Dia beli itu domba kecil, dia buat rumahnya di atas bukit. 2 hari dia turun naik di atas bukit, sampai masanya ibadah haji, dia gendong ibunya sampai ke tanah suci. Artinya apa? Metode dia digendong anak domba. Domba itu semakin hari semakin besar. Dia tidak merasakan kesusahan dan kepayahan. Tapi di saat itulah dia belajar. Di saat sampai bulan haji, dia gendong ibunya sampai ke tanah suci. Apa kata ibunya? "Uwais, apakah engkau tidak meminta di depan Ka'bah?" Kata anaknya, "Enggak, Mak. Mak sajalah yang meminta kepada Allah. Kalau Mak yang meminta, maka doa Mak kabul." Maka ibu-ibu kalau sedang marah, la tahdaf, jangan marah. Ada seorang bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan aku satu amalan." Kata Nabi, la tahdaf, la tahdaf, la tahdaf. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Jadi ibu kalau sedang marahnya berdiri, bawalah duduk. Kalau marahnya sedang duduk, bawalah berbaring. Kalau marahnya sedang berbaring, ambillah air wudu. Jangan langsung berdiri. Kenapa? Karena amarah itu adalah gejolak setan yang masuk dalam peredaran darah kita. Maka jangan sampai kata-kata ibu kepada anak-anak kita. Dan anak-anak mesti tahu. Jangan sampai engkau menggoreskan hati ayah dan ibumu. 9 bulan, 10 hari kita menumpang di rahimnya. Tidak pernah dia meminta ingin belikan rumah yang mewah. Tapi yang dia minta apa, anakku? Nanti kalau mak meninggal, ayah meninggal, engkaulah yang jadi imamnya. Takbirnya 4 kali. Itu anak yang paham. Tapi di saat, terima kasih. Tapi di saat anak yang tidak mau belajar, fardu kifayah dia tak mau belajar, ada di masjid Istiqomah dibuat, dia tak mau datang. Maka saya sampaikan kepada anak-anak muda, ilmu itu bukan untuk orang yang sekolah,
tapi ilmu itu untuk orang yang belajar. Berapa banyak orang yang sekolah, ketika guru menerangkan fardu kifayah, dia asik-asik main. Ketika dia tamat, ditanya solat fardu kifayah, dia tak faham. Maka ilmu itu adalah untuk orang belajar, bukan untuk orang yang sekolah. Setuju Pak? Alhamdulillah. Nah, anak-anak muda, bangkitkan semangatmu. Bangga kita jadi orang Rokan. Karena apa? Karena Sultan Nagari Tuo telah membangun istana. Dan istana itu adalah bukti sejarah yang nyata. Jangan sampai nanti keluar, ditanya apa itu sejarah istana Rokan. Sebentar ya, saya cari dulu Google. Kalau ada di Google, alhamdulillah. Kalau tak ada Pak, kan payah kita. Maka sejarah ini mesti kita bangkitkan. Karena sejarah orang bisa termotivasi. Sejarah Tuan Syekh Yahya Ansaruddin ada di Kecamatan Kepenuhan. Dulu diangkat dia menjadi seorang Perdana Menteri kerajaan. Tapi dia tolak. Kenapa? Karena itu bukanlah kemauan dia. Dia ingin menuntut ilmu ke Malaya. Sampai ke Tanah Jawi, Malaysia. Sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Setelah pulang dia dari Makkah, lalu dia buat kuta. Dan hari ini Bapak Ibu kalau ke Kota Tengah, tengoklah Madrasah Sanawiyah. Itu adalah peninggalan daripada Tuan Syekh Yahya Ansaruddin. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Tapi nama mesti ada dua. Baik, buruk, itu adalah pilihan kita. Anak muda, kalau engkau ingin meninggalkan nama, maka tinggalkan nama yang baik. Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah? Yang ketiga, kata Nabi, jihad fisabilillah. Berjihadlah engkau di jalan Allah. Hari ini jihad tak lagi mengangkat senjata, tapi kita jihad dengan harta. Kalau ada harta ibu, jihadlah dengan harta. Kalau ada ilmu Allah titipkan, jihadlah dengan ilmu. Harta tak ada, ilmu tak ada. Apakah masih bisa berjihad? Masih. Jihadlah engkau dengan tenaga. Orang besar, ketika ada undangan Pak RT, kita gotong royong membersihkan selokan parit, kita datang, artinya kita jihad dengan kekuatan. Kekuatan tak ada, ilmu tak ada, harta tak ada. Apakah masih bisa jihad? Masih bisa. Berjihadlah dengan doa yang terbaik dari